Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, mahasiswi UIN STS Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Biologi dengan nomor induk mahasiswa 207200048. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah kurikulum pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Devi Nopalian MPD. Baiklah, mari kita simak videonya. Yang pertama yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum ialah suatu program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan, dan dirancang secara sistematik atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu ada komponen. Komponen itu adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum. Karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sebagai sebuah sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen. Selanjutnya yaitu ada sistem dan kurikulum sebagai sistem. Sistem adalah suatu kesatuan sejumlah elemen, objek, manusia, kegiatan, informasi, dan masih banyak yang lainnya yang terkait dalam proses atau struktur dan dianggap berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi dalam mencapai satu tujuan. Selanjutnya yaitu kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis karena seluruh kegiatan pendidikan bermuara pada kurikulum. Sebagaimana sentra kegiatan pendidikan, maka di dalam penyusunannya memerlukan landasan yang kuat melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam. Selanjutnya yaitu ciri-ciri sistem. Yang pertama memiliki tujuan, yang kedua memiliki batas, yang ketiga subsistem, dan yang keempat ada ketertarikan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu memiliki tujuan. Tujuan dapat dikatakan sebagai goals yang harus tercapai dalam konteks apapun. Tujuan selalu ada. Begitu juga dalam sistem. Sistem tentu akan memiliki sebuah tujuan tergantung dari dalam aspek apa sistem tersebut digunakan. Yang kedua yaitu memiliki batas. Batas merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh sistem, di mana batas merupakan suatu batasan sebuah sistem untuk menunjukkan adanya pemisahan antara sistem dengan lingkungan eksternalnya. Yang ketiga yaitu ada subsistem. Subsistem ini menggambarkan adanya sebuah sistem yang saling terkait dan berhubung satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu ketertarikan. Sama halnya dengan subsistem. Dalam sebuah sistem pasti akan memiliki keterkaitan antara subsistem atau komponen lainnya yang mendukung. Hal ini agar tujuan dari sistem tersebut lebih mudah dicapai. Dan yang terakhir yaitu komponen-komponen kurikulum. Yang pertama tujuan kurikulum, yang kedua komponen materi, yang ketiga strategi pelaksanaan kurikulum, dan yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Kita bahas yang pertama tujuan kurikulum. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Komponen ini sangat penting karena melalui tujuan, materi, proses, dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan mencapai tujuan kurikulum yang dimaksud. Dan yang kedua yaitu komponen materi. Yang dimaksud dengan komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai pengetahuan, dan keterampilan yang dikembangkan dalam proses pembelajaran guna mencapai komponen tujuan. Yang ketiga yaitu ada strategi pelaksanaan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Dan yang terakhir yaitu komponen evaluasi. Hasil evaluasi dapat memberi petunjuk apakah sasaran yang ingin dituju dapat dicapai atau tidak.
dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.